Pedang adalah jenis senjata yang berbeda bentuk dari jenis belati ataupun pisau. Karakteristik senjata tajam yang masuk kategori sebuah pedang adalah mempunyai bilah yang panjang, tajam di salah satu sisinya atau di keduanya, dan umumnya terbuat dari logam keras seperti besi, baja, emas, sampai dengan terbuat dari meteorit. Menurut sejarah yang tertulis, senjata berbentuk pedang sudah ada dan sudah dibuat sejak zaman perunggu, yang tentu saja bentuknya masih kasar, sederhana, dan jelek. Baru sekitar tahun 2000 sebelum Masehi, bentuk dan segala detail pedang mengalami penyempurnaan sampai di era modern seperti saat ini. Namun yang perlu diketahui, ternyata dari semua pedang yang pernah dibuat oleh manusia tersebut, ada beberapa pedang yang diyakini sebagai pedang paling mengerikan dan mematikan sepanjang sejarah manusia. Dikatakan tersebut karena popularitasnya yang bisa membuat musuh ketakutan. Berikut daftar pedang terhebat dan paling mematikan yang pernah dibuat sepanjang sejarah manusia. Pedang emas Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte punya banyak sekali senjata yang digunakannya untuk berperang, dan salah satunya adalah pedang yang terbuat dari emas dengan panjang 32 inci. Pedang emas milik Napoleon tersebut diketahui sangat tajam dan mampu membelah tubuh musuh dengan sekali tebas. Selain sangat tajam, pedang satu ini juga dinobatkan sebagai senjata termahal di dunia pada tahun 2007. Dan pedang tersebut sempat terjual melalui lelang dengan harga sebesar 76,22 miliar rupiah. Tapi sayangnya siapa pemegang lelang tersebut sampai sekarang ini masih menjadi misteri. Dikatakan bahwa pedang tersebutlah yang membuat Napoleon sangat disegani dan dihormati oleh para anak buahnya. Pedang Ulfbert. Tidak ada yang meragukan kehebatan para Viking dalam hal mengarungi samudra dan menjelajah banyak negara di dunia. Dan salah satu pedang legendaris dari bangsa Viking adalah Ulfbert Sword. Pedang legendaris satu ini memiliki kekuatan, fleksibilitas, dan sangat ringan. Walaupun dikatakan ringan, tapi senjata satu ini cukup ampuh dalam pertempuran satu lawan satu. Diketahui bahwa pedang ini memiliki sisi pada bilahnya yang sangat tajam dan bisa membuat koyakan menyakitkan jika disabetkan ke tubuh lawan dalam sekali tebas. Pedang Khopesh. Jika dilihat dari bentuknya, pedang Khopesh ini lebih mirip sebagai pengait daripada sebuah pedang. Pasalnya pedang Khopesh ini merupakan senjata yang biasa digunakan oleh orang-orang Mesir kuno. Pedang ini diketahui memiliki bentuk yang mirip dengan celurit dan memiliki sisi yang sama tajam. Rata-rata pedang Khopesh punya panjang sekitar 50 sampai dengan 60 cm dan pada umumnya terbuat dari perunggu atau juga besi. Senjata satu ini diperkirakan diciptakan dan digunakan sekitar abad ketiga sebelum Masehi sampai dengan tahun 1300 sebelum Masehi. Pedang Honjo Masamune. Honjo Masamune adalah salah satu dari pedang buatan Masamune, yaitu seorang ahli pembuat pedang terhebat dalam sejarah manusia. Pedang Honjo Masamune punya kekuatan, kelenturan, kualitas, dan keindahan tiada tara, dengan popularitasnya yang terus dikenang dari abad ke abad. Di zaman dulu, pedang ini hanya digunakan oleh para perwira shogun pada zaman Edo atau dinasti Edo. Dengan menggunakan pedang jenis ini, penggunanya bisa menebas tubuh lawan atau memotong senjata musuh dengan sangat mudah. Karena diketahui bahwa pedang Honjo tersebut memiliki ketajaman yang sangat luar biasa. Pedang Kanda. Kanda adalah sebuah pedang yang berasal dari India yang untuk beberapa komunitas pedang ini biasa digunakan sebagai simbol senjata dari Dewa Siwa. Bentuk dari pedang Kanda sendiri tidak seperti bentuk pedang pada umumnya, dikarenakan pada bagian ujung pedang dibuat tumpul dan kedua sisinya diasah dengan tajam. Walaupun berbentuk aneh dan tidak begitu panjang, tapi jika digunakan untuk pertempuran satu lawan satu, seseorang yang menggunakan pedang ini bisa merobek atau bahkan membelah tubuh lawannya dengan sangat mudah, atau paling tidak mengakibatkan luka yang cukup serius pada lawannya tersebut. Pedang Ngombe Executioners. Pedang Ngombe Executioners atau pedang Algojo adalah pedang yang dirancang khusus untuk memenggal pejabat yang dihukum. Pedang-pedang ini dimaksudkan untuk penggunaan dua tangan, tetapi tidak memiliki titik, sehingga panjang keseluruhan dari pedang ini bisa mencapai 80 hingga 90 cm. Walaupun tidak berasal dari daratan Eropa, tapi merupakan senjata khas orang-orang di daratan Kongo. Pedang Ngombe Executioners cukup populer di wilayah Eropa setelah beberapa penjelajah memilikinya sebagai cenderamata. Pedang Ngombe Executioners punya bentuk yang cukup unik dibandingkan dengan kebanyakan pedang yang digunakan oleh tentara-tentara lainnya di Eropa. Meskipun begitu, jika digunakan untuk bertarung satu lawan satu, pedang satu ini cukup berbahaya dan mampu membuat luka yang sangat serius. Pedang Flamart.
Pedang bernama Flamart ini terkenal pada saat era Renaissance dengan bentuknya yang unik jika dibandingkan dengan pedang-pedang yang digunakan di era tersebut. Secara umum, Flamart mempunyai bentuk yang mirip dengan pedang anggar, dengan bilah pedang yang runcing dan tipis, atau juga ada yang dibuat seperti bilah keris yang berkelok-kelok. Pedang satu ini adalah senjata yang cukup ampuh jika digunakan untuk membantai musuh, karena sekali terkena tusukan atau sabetannya, maka luka yang dihasilkan oleh sabetan pedang tersebut cukup serius. Seperti tipikal pedang-pedang Eropa, penggunaan pedang Flamart ini harus memakai kedua tangan untuk menggunakannya secara maksimal. Pedang Hawk. Hawk Sword atau yang dikenal juga dengan Twin Hawks adalah pedang tradisional yang berasal dari Tiongkok Utara. Pedang kembar yang sangat tajam ini memiliki sebuah kait pada bagian genggamannya dan juga ujung yang runcing di bagian bawahnya, menjadi senjata utama bagi orang-orang yang menggeluti dalam martial arts dan wushu. Jika pedang Hawk tersebut digunakan oleh orang terlatih, maka pedang ini mampu membelah sang musuh dengan sangat mudah. Kabarnya Hawk Sword tetap digunakan hingga saat ini, walaupun bukan sebagai senjata, tapi sebagai alat bantu olahraga wushu. Kilich. Pedang yang dinamakan Kilich ini pertama kali diciptakan di Turki pada 400 Masehi. Dari awal penciptaannya, pedang Kilich ini mengalami beberapa kali perombakan model dari tahun ke tahun. Bahkan di era Kekaisaran Ottoman, pedang Kilich tersebut tetap digunakan oleh para tentara sampai dengan prajurit tingkat atas. Pada umumnya, pedang Kilich ini biasa digunakan oleh para penunggang kuda untuk mengalahkan musuh dengan bantuan kecepatan dari sang kuda dan didukung juga dengan ketajaman dari senjata itu sendiri. Bahkan menurut informasi yang beredar, di tangan seorang penunggang kuda yang berpengalaman, pedang Kilich ini bisa digunakan untuk membelah tubuh lawan dengan sangat mudah. Pedang Estok. Estok adalah pedang yang cukup terkenal dan banyak digunakan di Prancis dan Inggris pada abad ke-14 sampai abad ke-17. Pedang satu ini sering digunakan oleh para penunggang kuda dan juga untuk pertempuran satu lawan satu. Dikarenakan ketajamannya, pedang Estok ini sangat ditakuti oleh musuh yang menggunakan senjata tajam lainnya. Dikarenakan hanya sekali tebas saja, sabetan luka yang dihasilkan cukup serius dan sangat fatal. Seperti halnya pedang Zweihander, untuk menggunakan Estok secara maksimal, maka penggunanya diharuskan untuk memakai kedua tangannya agar sabetan yang dihasilkan menjadi sangat maksimal. Pedang Gojian. Pedang ini adalah artefak yang sangat berharga yang dimiliki oleh sejarah Tiongkok. Pada tahun 1965, pedang ini pertama kali ditemukan di daerah sekitar Sang River Reservoir dan terbuat dari perunggu serta sudah teruji ketajamannya. Diketahui bahwa pedang ini ditemukan beserta dengan tulang belulang yang dipercaya adalah sang pemilik dari Sword of Guojian tersebut. Diyakini pada proses pembuatan pedang tersebut, selain menggunakan material perunggu khusus, sang penciptanya memakai metode oksidasi sampai dengan tekanan udara tingkat tinggi, agar kerapatan setiap partikel bisa erat dan membuat pedang tersebut kuat dan tetap tajam walaupun sudah berumur ratusan tahun. Pedang Wallace. Wallace Sword adalah pedang legendaris dan mematikan dari seorang legenda yang berasal dari Wales dan Scotland, yaitu William Wallace pada abad ke-13. Selain besar dan berat, pedang satu ini diyakini mampu memberikan luka yang cukup serius kepada korban yang terkena tajamnya pedang tersebut. Dikatakan bahwa pedang Wallace ini sempat menghilang beberapa abad setelah Wallace terbunuh, tapi pada tahun 1825 pedang ini kembali muncul dan menjadi perhatian publik dunia. Sekarang ini pedang Wallace tersebut disimpan rapi di Wallace Monument. Pedang Zweihander. Zweihander adalah pedang yang biasa digunakan oleh orang-orang Jerman di tahun 1500 sampai dengan 1550-an. Dan pedang ini diciptakan pertama kali pada saat pecahnya Perang Italia pada tahun 1494. Selain bernama Zweihander, pedang ini juga dikenal dengan nama Doppelhander atau Beidhander yang punya arti pegangan ganda atau dua tangan. Dan disebut-sebut sangat ampuh dan mumpuni dalam pertempuran, karena sewaktu menggunakannya, sang pemakai pedang wajib menggunakan kedua tangannya agar efek ayunannya lebih maksimal. Bahkan konon dalam satu kali tebasan saja, pedang ini mampu memotong leher 7 orang sekaligus. Pedang Urumi. Urumi adalah pedang yang menjadi momok yang cukup mengerikan sebagai sebuah senjata tajam. Disebut mengerikan karena desain pedang ini yang tidak seperti pedang pada umumnya. Pedang ini tidak hanya memiliki satu bilah saja, tapi punya beberapa sulur bilah yang fleksibel yang jika diayunkan musuh tidak bisa menerka bilah mana yang akan mengenai dirinya. Pedang ini memiliki nama lain yaitu Surul Patakanti yang merupakan senjata perang yang biasa digunakan oleh orang-orang di Kerala, India. Diketahui bahwa panjang pedang Urumi ini mulai dari 121,92 cm sampai dengan 167,64 cm. Walaupun dikatakan sangat ampuh untuk membuat musuh meregang nyawa, tapi diperlukan keahlian yang khusus untuk bisa menguasai pedang ini. Alasannya adalah jika sang empunya pedang tidak menguasai pedang ini, bukan hanya lawan yang akan binasa, melainkan sang empunya pedang sendiri juga bisa terkena sabetan bilah pedang legendaris tersebut.
Pedang Zulfikar. Zulfikar merupakan senjata milik Rasulullah yang diberikan kepada Ali bin Abi Thalib. Senjata satu ini cukup legendaris karena selalu digunakan baik oleh Nabi Muhammad SAW atau Ali di beberapa pertempuran besar. Diketahui bahwa bentuk dari pedang ini melengkung dan salah satu bilahnya sangat tajam, membuat pedang Zulfikar dipercaya bisa dengan mudahnya membuat pedang atau senjata musuh terbelah menjadi dua bagian. Sekarang ini pedang Zulfikar yang asli menghilang, tidak tahu tempat penyimpanannya. Banyak yang bilang bahwa pedang tersebut disimpan di salah satu museum di Turki, dan ada juga yang mengatakan bahwa pedang tersebut disimpan di salah satu negara di Timur Tengah.